Guts X-303 Aegis Gundam. Kemunculannya ada pada Mobile Suit Gundam Seed dan merupakan satu dari 5G project rancangan Omni yang telah berhasil dicuri oleh pasukan Zaf. Pilotnya sendiri adalah Atran Zala yang juga berhasil sukses menguasainya dengan sangat baik. Aegis Gundam merupakan satu-satunya jenis prototipe Mobile Suit Transformable yang ada pada seri Guts X awal. Kemampuannya untuk dapat merubah bentuk dari Mobile Suit ke bentuk Mobile Armor berasal dari pemasangan seri Inner Frame X300 yang dirancang dengan kemampuan khusus transformasi. Dikatakan Mobile Suit dengan kemampuan seperti Aegis masih sangat langka pada waktu itu, sehingga Aegis Gundam menjadi satu-satunya Mobile Suit dengan kemampuan tersebut. Bahkan karena sistem transformasinya yang menghasilkan struktur inner frame yang lebih rumit, dengan alasan inilah tidak ada varian ataupun mesin produksi massal dari desainnya. Pada bagian kepala Aegis, kita dapat melihat beberapa pemasangan sensor yang bahkan memiliki penambahan sensor lainnya dalam bentuk memanjang, sebagai peningkatan lebih untuk melakukan komunikasi dan analisis yang jauh lebih baik. Karena peningkatan tersebutlah, Aegis menjadi unit komandan bagi semua seri G Project. Untuk persenjataan, Aegis memiliki 2 Vulcan pada kepala, 1 beam rifle, 4 beam saber yang tersebar pada masing-masing lengan dan kaki, 1 shield, dan sebuah meriam energi tinggi yang tersembunyi pada bentuk mobile armornya. Sama seperti ke-5 G Project, fitur khusus lainnya ada pada V-Shift Armor, atau sebut saja Armor PS, yang merupakan teknologi perlindungan armor dengan penggunaan aliran listrik sebagai pengurangan dampak dari benturan tubuh padat. Hal ini membuat Mobile Suit hampir kebal terhadap serangan padat seperti proyektil dan pedang fisik, namun tidak untuk serangan beam. Saat armor PS diaktifkan, permukaan armor yang awalnya berwarna abu-abu itu akan mulai memudar dan perlahan mewarnai dirinya sendiri pada setiap permukaannya. Untuk Aegis, itu menghasilkan dominan warna merah terang dan sedikit warna hitam dan juga putih. Untuk penempatan mesin pendorong jet utama pada Aegis, itu tergolong unik dan tidak biasa. Yang mana, bila Mobile Suit pada umumnya ada pada bagian punggung, itu malah disetel di bagian armor pinggang samping pada masing-masing kedua sisi. Hal ini mungkin dilakukan agar menyesuaikan bentuk dari transformasinya, yang tidak memiliki ruang lebih bagi penempatan pendorong mesin. Terlebih, bentuk ekor pada bagian belakang sangat penting bagi penyeimbang manuver bila dihilangkan. Dan meski mesin pendorong jet memiliki penempatan yang seperti itu, namun hal itu masih dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam hal yang paling menarik dari Aegis di sini. Apalagi kalau bukan bentuk dari transformasinya. Terdapat 3 mode berbeda pada Aegis Gundam. Yang pertama ada mode normal atau mode Mobile Suit. Yang kedua ada mode Mobile Armor Jelajah. Dan yang terakhir ada mode Mobile Armor Penyerang. Mode Mobile Armor Jelajah adalah mode di mana Aegis memiliki bentuk layaknya pesawat luar angkasa, dengan masing-masing bagian unit kaki dan juga lengan yang menjadi bagian moncong depan untuk bagian pesawat. Desainnya yang juga ramping membuatnya dapat mencapai kecepatan dan akselerasi yang lebih tinggi di luar angkasa. Namun dengan catatan, desainnya tidak cocok digunakan pada area bergravitasi. Karena itu tidak memiliki fitur seperti sayap pengendali untuk kontrol lebih pada manuver. Oh iya, untuk bagian lengan itu mendapatkan armor tambahan yang bahkan sama dengan bentuk armor telapak kaki. Itu bertujuan agar selaras ketika bertransformasi. Dan bentuk yang kedua adalah mode Mobile Armor Penyerangan. Sesuai namanya, bentuk tersebut digunakan untuk menembakkan senjata tersembunyi yang hanya tersedia pada bentuk Mobile Armor. Pada mode ini, Aegis akan membuka bagian mekanisme pada moncong pesawat dan akan segera mengungkapkan senjata terkuatnya. Untuk menggunakan masing-masing mode secara efektif dalam taktik pertempuran, tentu saja dibutuhkan pilot dengan kemampuan tinggi untuk dapat menguasainya, dan Atran menjadi orang yang paling tepat untuk hal itu. Selain ahli dalam pertempuran jarak dekat, di Mobile Suit Gundam Seed Destiny, Atran juga sangat mahir
ketika kembali menggunakan Mobile Suit dengan tipikal transformasi seperti Aegis, yaitu Savior Gundam. Kembali ke Aegis, dua bentuk utama pada Mobile Armor dapat digunakan Aegis untuk mendukung taktiknya dalam penyerangan. Contohnya seperti dapat secara langsung menembakkan Skyla Multi-Phase Energy Cannon dari jarak tepat tanpa mendekatkan diri pada target. Atau yang lebih brutal, yaitu dengan cara menangkap dan mengunci Mobile Suit musuh dengan 4 sub kakinya terlebih dahulu. Dan barulah Aegis akan menembakkan meriam energinya secara langsung. Dalam hal ini, itu didukung dengan armor PS yang membuatnya terlindung dari ledakan Mobile Suit musuh. Untuk persenjataan terkuat Aegis yang disebut sebagai Skyla Multi-Phase Energy Cannon adalah senjata beam berkaliber terbesar yang dipasang pada Mobile Suit seri G Project yang tidak memiliki desain atau bentuk senjata fisik genggam layaknya pada Buster Gundam. Karena sama-sama memiliki daya ledakan yang tinggi seperti senjata Buster, dengan senjata ini Aegis dengan mudah dapat menghancurkan kapal perang ataupun beberapa Mobile Suit. Namun karena Aegis tidak seperti Buster Gundam yang didukung dengan penambahan ekstra baterai, jadi meski senjata tersebut kuat, penggunaannya secara intens akan memungkinkannya beresiko mengalami cepat kehabisan baterai. Karena persenjataan lainnya seperti beam rifle dan shield sudah sangat umum, di sini kita akan beralih pada senjata ikonik dari Mobile Suit maupun dari karakter pilotnya sendiri, yaitu Beam Saber. Seperti yang kita tahu, Atran sangat mahir dalam menggunakan senjata jenis seperti ini. Jadi, walaupun penempatan Beam Saber berada pada bagian-bagian yang dipasang pada lengan bawah dan juga kaki, keempatnya tetap dapat digunakan secara bersamaan dengan efektif, baik dalam bentuk Mobile Suit maupun Mobile Armor oleh Atran Zala. Pada anime, Atran dan Kira keduanya melakukan pertempuran sengit sampai akhir. Dan karena Aegis telah kehabisan tenaga, Atran yang putus asa menggunakan rencana terakhirnya, yaitu untuk menghancurkan Aegis bersama Strike Gundam berikut dengan Kira di dalamnya dengan cara mengaktifkan sistem peledakan diri. Dan setelah Aegis hancur, adapun data yang diperoleh darinya digunakan oleh pihak Omni maupun ZAF untuk masing-masing membuat Mobile Suit generasi terbaru mereka. Seperti pada Omni yang mengembangkan Aegis menjadi Rosso Aegis Gundam. Ini merupakan salah satu Mobile Suit reinkarnasi dari 5 seri GAT-X awal yang dibuat ulang melalui kerjasama Omni dengan perusahaan persaing dari Morgan Roti Inc. bernama Actian Industries. Proyek pembangunan ulang seri GAT-X awal tersebut disebut sebagai Project Actian, yang digambarkan pada cerita manga Mobile Suit Gundam Seed CE73 Astray. Masih sama seperti Aegis awal, Rosso Aegis bahkan masih memiliki beberapa persenjataan yang sama, terkecuali Vulkan pada kepala dan shield yang tidak disertakan. Selain itu, Rosso Aegis juga masih dapat berubah menjadi sebuah Mobile Armor, namun dengan tambahan mode lainnya yang nanti akan gue jelaskan lebih lanjut. Untuk perbedaan Aegis dengan Rosso Aegis, yaitu ada pada bagian armor yang kini telah diubah. Itu seperti pergantian armor pinggang yang diubah ke armor standar. Dan juga pemberian pengikat sayap pada bagian belakang yang masing-masing memiliki sistem mesin pendorong jet. Beberapa perubahan ini bertujuan agar Rosso Aegis memiliki peningkatan mobilitas bentuk dari Mobile Suit maupun Mobile Armornya ke tingkat lebih efisien seperti penggunaan pada atmosfer. Contohnya ketika pengikat sayap beralih posisi ke atas bahu, itu dapat memberikan kontrol manuver yang lebih baik pada mode Mobile Suit seperti layaknya Striker Pack. Hal yang sama juga berlaku ketika bagian sayap mendukung dalam perubahan bentuk Mobile Armor. Terdapat mode atau bentuk baru lainnya, yaitu mode pemotretan, yang mana ini memungkinkan Rosso Aegis dapat menembakkan meriam beam multi-fase Skylanya saat dalam mode Mobile Suit tanpa masuk ke mode Mobile Armornya. Mode ini termaksud peningkatan karena Aegis awal tidak dapat melakukannya. Saat akan menembak dalam mode ini, bagian sayap yang juga akan beralih ke posisi depan berfungsi sebagai pemberi gaya medan magnetik untuk keluaran beam yang dihasilkan.
Dikatakan, medan magnet tersebut dapat mengubah arah keluaran beam seperti teknologi yang ada pada Forbidden Gundam. Dan untuk 4 beam saber pada Rosso Aegis, terlihat itu tidak memiliki bilah fisik layaknya Aegis Gundam. Berikutnya kita akan beralih pada Regenerate Gundam, yaitu salah satu set Gundam awal yang dibuat oleh ZAF. ZAF membuat mobile suit ini menggunakan data dari Aegis yang sebelumnya mereka curi. Dalam segi kemampuan itu hampir sama seperti Aegis, di mana Regenerate Gundam mampu mengubah dirinya ke beberapa mode mobile armor dengan mode dan bentuk yang berbeda. Namun ternyata ini adalah mobile suit dengan tinggi mencapai 35 meter, yang berarti ini adalah mobile suit terbesar yang pernah dibuat sebelum Destroy Gundam. Beberapa mode transformasi yang ia miliki diantaranya ada seperti mode mobile suit, mode mobile armor, dan mode mobile armor cruise. Walaupun dari segi ukuran berbeda dengan seri Ziggy MFX seri awal ZAF, namun spesifikasinya hampir sama seperti rekan-rekan seproduksinya. Contohnya seperti memiliki pemasangan Newton Jammer Canceller yang membuatnya dapat menggunakan tenaga utama dari mesin nuklir. Kemudian Visif Armor yang juga membuatnya terlindung dari serangan fisik padat. Lalu juga ada Mirage Colloid Stealth System yang membuatnya tidak dapat terlihat dan terdeteksi oleh musuh. Berbeda dengan Blitz Gundam yang memiliki penggunaan baterai nuklir sebagai energi utama, Regenerate Gundam yang menggunakan tenaga utama mesin nuklir, ia dapat mengaktifkan sistem Mirage Colloid tersebut dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada Blitz yang hanya sekitar 80 menit. Sebenarnya, masih banyak lagi fitur khusus yang dimilikinya. Tetapi, yang paling menarik adalah bentuk dari transformasi di mana ia memiliki bentuk layaknya Aegis namun dengan ukuran yang jauh lebih besar. Bentuk yang disebut Mobile Armor Cruise ini dikatakan sering diyakini sebagai kapal perang oleh musuh. Dan pada bentuk Mobile Armor lainnya, ia memiliki bentuk seperti robot besar dengan 4 kaki runcing. Di manga Mobile Suit Gundam Seed Astray Air, Astray Red Frame Power Red pernah melakukan duel dengan Regenerate Gundam yang sekaligus berhasil mengalahkannya. Nah, di antara kalian siapa yang suka dengan desain dari Aegis Gundam ini? Dan menurut kalian, bagaimana desain Gundam yang satu ini? Tulis komentar kalian, bray. Gua rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini, bray. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata gua pamit undur diri. Salam Gundam.